Ngutang, pinjol termasuk utang nggak ya? Kalau gue sih better nabung dulu, cari aman aja. Lebih baik investasi, karena kalau di exchange crypto itu ada yang setiap tahunnya returnnya sampai 14%. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo Kak. Hai. Hai. Lo pernah ngutang atau diutangin nggak sih? Ngutang, pinjol termasuk utang nggak ya? Boleh nih spill di sini. Ada sih sebenarnya, ada beberapa orang lah. Kalau gue sih lebih ke ngutang ya daripada diutangin. Kalau gue pribadi sih, gue yang ngutangin ya, bukan gue yang ngutang. Gue kalau ngutang belum pernah sih, karena takut lah gitu. Tapi kalau utangin ya pernah gitu, udah ngerasain gitu lah kalau ngutangin. Kalau gue sih nggak pernah ngutang, tapi temen-temen gue yang sering ngutang. Waduh. Kalau utang sih ya dulu sih waktu kenal trading ya, gue ngusahain ngutang tuh. Kalau untuk utang nggak pernah sih kayaknya, cuman kalau ngutangin sering karena kebetulan gue kerja di bagian itu. Kira-kira apa jenis utang lo dan berapa sih nominalnya? Kalau jenis utang, sebenarnya utang biasa aja sih. Dan nominalnya juga paling 100 ribuan. Kalau untuk hutang sih beda lagi, ada dua, produktif dan konsumtif. Biasanya kalau produktif gue gunain buat bangun usaha sih. Untuk nominalnya ya tergantung usaha yang kita buat aja sih. Nominalnya nggak pernah banyak sih, cuma kalau mereka utang ya mereka itu selalu pantun dulu lah. Gimana tuh biasanya pantunnya? Ikan gurame, ikan gabus, ikan sepat, makannya tikus. Biar silaturahmi tiap putus, pinjam dulu lah 100. Utang produktif sih biasanya. Kalau nominalnya dirahasiakan aja bisa. Wah, kalau ngutang privacy ya. Kalau diutangin juga sering juga. Kalau utang sendiri dulu itu aku pakai buat beli laptop. Nominalnya zaman dulu sih masih 8 juta atau 10 juta gitu. Untuk kebutuhan pribadi paling ya. Kalau jumlah utangnya nggak nyampe 1 juta lah. Kalau yang ngutang sama gue sebenarnya biasanya teman-teman kampus doang sih. Ya kalau nominal ya biasanya ada 500, 300. Waduh, kalau utang gue dulu tuh ambil pinjol ya. Ya lumayan sih 10 juta. Banyak sih, cuman kalau untuk mayoritas dari pengalaman gue pribadi banyak yang untuk konsumtif sebenarnya. Dan untuk nominal itu biasanya di bawah 5 jutaan ya. Waktu itu pinjamnya 5 juta. Gue sebenarnya ngutangnya lebih minjem ke nyokap. Nominalnya sebenarnya around ya 1 sampai 3 juta sih. Kalau ngutang tuh paling ke temen aja sih. Nominalnya sih nggak gede ya, paling sekitar 500 ribu sampai 1 juta doang sih. Lo akan ngutang buat apa tuh? Kalau gue bakalan ngutang karena kebetulan gue anak ekonomi, jadi gue ngerti tuh utang bagi dua, produktif sama konsumtif. Gue kayaknya lebih ke arah konsumtif sih kalau misalnya bener-bener butuh gitu. Mungkin buat beli barang sih yang kita inginin terus-menerus. Contoh beli barang konsumtif yang kita pengen, akhirnya kita beranikan untuk hutang. Gue beli rumah sih sekalian kan, kita utang yang gede, nanti kita rumahnya itu kita jual. Kalau ngutang sih biasanya buat akhir bulan ya, karena kan mepet ya. Jadi kayak buat kebutuhan sehari-hari aja. Biasa ada lah kalau lagi butuh nyicil HP misalnya. Tapi ya sesekali aja sih, sisanya mah enggak. Biasanya tuh gue ngutang kalau kita kayak abis nongkrong gitu kan, pasti nanti yang bayar itu satu orang. Jadi nanti gue tinggal bayar ke dia. Ya, untuk produktivitas sama investasi. Nggak pernah sih, paling untuk sesuatu yang produktif aku baru mau ngutang. Buat kebutuhan pribadi, buat ongkos sama beli barang lah. Buat beli barang? Ya, biasa belanja online. Kemungkinan buat bikin usaha sih. Lo tipe orang yang kalau mau beli barang nabung dulu, pakai kredit atau pakai pinjol? Lebih betternya sih nabung ya, karena tidak ada resiko. Kalau untuk ngutang, ada resikonya. Pinjol sih udah pasti enggak ya. Ya kalau dari gue sih biasanya nabung dulu ya. Tapi kalau misalnya emang angkanya udah tinggi banget ya mau nggak mau gue harus kredit. Kalau gue sih better nabung dulu, cari aman aja. Ketika ingin membeli sesuatu ya harus nabung dulu. Kalau mau beli barang biasanya nabung dulu. Sebisa mungkin aku ngindarin pinjol, terus juga sebisa mungkin juga aku akan nabung dulu, baru kalau emang udah terdesak banget baru aku ngutang. Nabung dulu lebih tepatnya, biar aman. Kalau gue lebih prefer nabung sih. Kalau pinjol tuh rasanya ketar-ketir gitu. Nabung dulu sih. Kalau pinjol mah aduh pusing. Tergantung situasi. Kalau gue sih nabung ya, yang lebih worth it. Soalnya kalau kita utang itu oke kalau kita punya pendapatan tetap. Cuman kalau
kalau nggak ada pendapatan tetap, kita pasti was-was lah. Waktu itu pernah pinjol sekali terus kapok pakai kayak something like pay later. Mungkin ke kredit kayak. Sebenarnya gue kadang nabung dulu, tapi kalau kepepet pengen banget, terpaksa minjem dulu ke nyokap sih, tapi alhamdulillahnya. Lebih pilih berhutang produktif buat investasi kripto atau passive income, atau konsumtif buat meninggikan gaya hidup atau lifestyle? Keduanya sih, cuman lebih kita prioritasnya ke produktif dulu kalau untuk bangun passive income. Jadi kalau udah pada passive income ada, baru kita ke konsumtif. Jadi tetap balance. Lebih baik investasi, karena kalau di exchange crypto itu ada yang setiap tahunnya returnnya sampai 14% di Indodax. Lebih pilih kripto lah. Tapi iya sih kalau misalnya lu memang pakai gaya hidup buat branding, gaya-gayaan diri lu sendiri boleh lah gitu. Paling nggak ada hal positifnya kan. Tapi kalau misalnya cuman biar dibilang keren sama teman lu, gak usah lah, mending kripto aja. Yang produktif lah pastinya, kan kita harus berpikir jangka panjang. Kalau konsumtif jangan banget ya, mendingan kalau buat kripto boleh, tapi mungkin sekedar dibatasin juga. Kayaknya sih nggak dua-duanya ya. Nggak konsumtif juga, nggak buat untuk produktif juga, agak berat. Kayaknya lebih buat investasi aja deh. Konsumtif. Biasanya buat apa aja sih kalau konsumtif? Beli barang. Better konsumtif sih. Nongkrong sama beli barang sih sebenarnya. Konsumtif kali ya? Berarti buat investasi ya? Nggak juga sih. Karena kan nggak baik ya kalau misalnya kita ngutang buat investasi gitu. Tapi apa sih pendapat lo untuk orang yang berhutang buat investasi? Kalau kata gue mendingan lo ada aja dulu uangnya, baru lo bisa investasi. Ngapain ngutang dulu buat investasi gitu? Kalau misalnya loss gimana? Enggak banget, karena ada kemungkinan investasinya loss dan minus, terus hutangnya nggak bisa dibayar juga. Duh jangan deh. Biasanya investasi tuh pakai duit dingin kan, jangan pakai duit panas. Mending jangan deh bro. Nanti lu kalau lolos gimana, lu gadai rumah lagi. Boleh-boleh aja, karena kalau orang tersebut berhutang dan sudah tahu fundamentalnya, jadi boleh mencoba berhutang dan untuk mendapatkan return yang lebih daripada apa yang kita harus balikin. Kalau sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi harus dipikirkan baik-baik perencanaan keuangannya juga, sehingga nantinya tidak jadi boncos. Nggak aman lah kalau untuk investasi, cari duit yang dana aman aja. Bagus sih, dia lebih mikirin ke jangka panjang daripada mikirin gaya hidup. Pendapat gua sih oke-oke aja, asal harus punya risk rewardnya ya. Menurut gue sebenarnya gak apa-apa sih, asalkan lu dari awal memang udah punya pekerjaan aktif nih. Jadi paling enggak kan duitnya lu pakai buat investasi kan, dan return investasi itu dapat dikatakan cukup lama, membutuhkan waktu. Sedangkan utang itu kan pasti ada jatuh temponya gak sih? Jadi ya lu paling enggak punya active income. Jadi active income lu itu bisa menggantilah biaya untuk utang lu tersebut. Sebenarnya utang buat investasi itu nggak baik ya. Cuman kalau memang lu kerja cuman harganya udah di bottom ya bayar aja, nggak apa-apa. Bulan depan ganti gitu utangnya. Nah itu balik lagi, kita boleh berutang buat investasi, yang penting kita ada active income-nya dulu. Kalau nggak ada active income nanti siapa yang bayar kalau misalnya hasil investasinya rugi. Jadi harus hati-hati dalam berinvestasi, apalagi pakai uang utang. Jadi ya smart people aja untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan utang. Utang ya? Utang tuh gak selalu negatif sih menurut gue. Apalagi kalau dipakai buat bangun aset, bukan buat lifestyle. Tapi ya menurut gue, supaya terhindar dari yang namanya utang, mending sisihin dana aja deh buat investasi. Nah salah satunya itu investasi kripto. Di mana? Di exchange resmi dan terpercaya di Indonesia. Mana lagi coba? Ya di Indodax dong.